Perkenalkan, nama saya Nelvan Irwanto Gia dari jurusan Pendidikan Geografi Angkatan 2020 dari Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan geodatabase. Geodatabase adalah tempat penyimpanan di mana data-data terkait tentang ilmu pemetaan pada suatu peta. Langkah-langkah cara pembuatan geodatabase adalah sebagai berikut. Langkah pertama untuk membuat geodatabase, yang pertama adalah kita membuka aplikasi Arc Catalog. Kemudian kita menentukan di mana tempat penyimpanan data-data geodatabase-nya. Di sini saya akan membuat penyimpanan datanya di praktikum SIG basis data. Kemudian kita pilih, klik kanan, New, Personal Geodatabase. Pada Personal Geodatabase ini kita ubah namanya menjadi Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung. Nah, pada folder pada Personal Geodatabase ini, kemudian kita akan membuat feature dataset, di mana feature dataset ini terdiri atas IG dasar dan IG tematik. Caranya yaitu kita pilih Kabupaten Temanggung, klik kanan, pilih New, Feature Dataset, kemudian kita klik IG dasar, pilih Next. Selanjutnya kita pilih Project Coordinate System, kemudian UTM, kemudian WGS 1984, kemudian pilih Southern Hemisphere. Selanjutnya kita pilih WGS 1984 UTM zona 49S. Next, finish. Feature dataset IG dasar telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat feature dataset IG tematik dengan cara yang sama. IG tematik. Next, finish. Feature dataset IG tematik dan IG dasar telah selesai. Selanjutnya pada feature untuk memudahkan kita menyimpan data, maka kita perlu melakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data dengan cara kita pilih tools geoprocessing, kemudian environment. Selanjutnya kita pilih workspace. Di workspace ini kita pilih di mana tempat kita menyimpan data. Kemudian pilih add. Kemudian kita pilih output koordinat. Pada output koordinat ini kita pilih as specified below. Kemudian kita tentukan koordinat sistemnya, yaitu WGS 1984 UTM zona 49S. Pilih OK. Selanjutnya pada feature dataset IG dasar dan IG tematik akan dibuat masing-masing feature class. Pada IG dasar terdiri atas peta dasar ADM, peta ibu kota, dan peta jalan. Caranya yaitu kita klik IG dasar, kemudian klik kanan, pilih New, kemudian feature class. Pada namanya kita buat peta batas ADM. Aliasnya yaitu peta administrasi. Tipenya yaitu poligon. Next.
Kemudian pada file name kita tambahkan kabupaten. Data tipenya yaitu teks. Finish. Selanjutnya kita akan membuat peta ibu kota dengan cara yang sama. Klik kanan new, kemudian feature class, kemudian kita klik peta ibu kota. Peta ibu kota ADM, aliasnya yaitu nama kabupaten. Nama kabupaten. Tipenya yaitu point feature. Next. Kemudian pada file name-nya kita klik kabupaten. Kabupaten. Teks. Oke, finish. Lakukan cara yang sama pada feature class peta jalan dan peta jaringan sungai. Nah, feature class pada IG dasar telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat feature class IG tematik dengan cara yang sama pada IG dasar, yang terdiri atas peta hujan, peta kemiringan lereng, dan peta tanah. Pertama itu peta hujan. Kita kemudian aliasnya peta intensitas hujan. Kita pilih poligon, next. Kemudian kelas hujan. Intensitas hujan. Klasifikasi hujan. Skor hujan. Data tipenya skor hujan, yaitu kita pilih short integer. Finish. Selanjutnya kita lakukan feature class peta kemiringan lereng dan peta tanah dengan cara yang sama.
pembuatan feature class IG dasar dan IG temati telah selesai. Selanjutnya, untuk melengkapi file name pada setiap feature class, maka perlu dilakukan pengisian atribut dengan cara kita pilih Kabupaten Temanggung, klik kanan properti. Nah, pada domain name ini kita akan mengisikan yang pertama itu kemiringan lereng, kemiringan lereng. Yang kedua, klasifikasi lereng. Yang ketiga yaitu intensitas hujan. Kemudian klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, kemudian arahan, dan nama kabupaten. Nah, setiap domain name ini akan kita membuat kode dan deskripsinya dengan cara kita pilih yang pertama itu kemiringan lereng. Nah, pada file type-nya ini kita pilih teks. Kode yang pertama yaitu 1,00% sampai dengan 8,00%. Yang kedua 8,01% sampai dengan 15,00%. Yang ketiga 15,01% sampai dengan 25,00%. Yang keempat 25,01% sampai dengan 40,00%. Yang kelima 40,01% atau lebih. Kemudian klasifikasi lereng, teks. Kode yang pertama yaitu 1. Datar, 2. Landai, yang ketiga agak curam, yang keempat curam, yang kelima sangat curam. Kemudian masuk ke intensitas hujan. Pilih teks 1, kurang dari 1.750.000 mm per hari. Yang kedua 2.000 mm per hari. Yang ketiga 2.250 mm per hari. Dan yang keempat lebih dari 2.250 mm per hari. Pada klasifikasi hujan, yang pertama yaitu kode yang pertama sangat rendah, yang kedua rendah,
yang ketiga sedang, yang keempat tinggi. Pada jenis tanah, yang pertama yaitu regosol, yang kedua kambisol, yang keempat aluvial, yang ketiga yang ketiga aluvial, yang keempat gleisol, yang kelima latosol, yang keenam kromosol, dan yang ketujuh mediteran. Selanjutnya keterangan tanah. Teks 1. Sangat peka. 2. Agak peka. 3. Tidak peka. 4. Tidak peka. 5. Kurang peka. 6. Peka. 7. Agak yang ketujuh agak peka. Kemudian arahan. Kode yang pertama yaitu teks. Kode yang pertama 1. Kawasan lindung. Yang kedua kawasan penyangga. Yang ketiga kawasan budidaya tanaman. Tahunan. Dan yang keempat kawasan budidaya tanaman musiman dan permukiman. Nama kabupaten yaitu yang pertama 1. Kabupaten Temanggung. Nah, pembuatan domain propertinya telah selesai. Selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah domain telah selesai dibuat, langkah selanjutnya yaitu menghubungkan domain dengan feature class yang telah dibuat sebelumnya. Pada feature class IG dasar yang diberi domain hanya peta batas dan peta ibu kota, yaitu dengan cara kita klik peta batas, kemudian properti. Nah, kemudian kita pilih kabupaten, kita pilih domainnya yaitu nama kabupaten. Oke. Peta ibu kota, klik kanan, properti, kabupaten, domainnya yaitu nama kabupaten. Oke.
Kemudian pada IG tematik kita pilih peta tanah, kemudian kita pilih jenis tanah, domainnya jenis tanah. Oke. Kemudian keterangan tanah, domainnya yaitu keterangan tanah. Oke. Peta kemiringan lereng, klik kanan properti, kemiringan lereng, domainnya kemiringan lereng. Kemudian klasifikasi lereng, domainnya klasifikasi lereng. Oke. Kemudian peta hujan, properti, intensitas hujan, domainnya intensitas hujan. Oke. Klik kanan properti, klasifikasi hujan, domainnya klasifikasi hujan. Oke, selesai. Nah, dengan penggabungan domain personal geodatabase dengan feature class telah selesai, maka pembuatan geodatabase telah selesai. Demikianlah video tutorial pembuatan geodatabase. Adapun kurang lebihnya ataupun kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.